Halo teman-teman semuanya. Di seri sebelumnya kita sudah belajar tentang Java dasar. Nah, di seri ini kita akan belajar tentang Java OOP atau Object Oriented Programming. Ini adalah kelanjutan dari seri Java dasar ya. Di episode yang pertama ini kita akan belajar tentang kelas dan objek. Nah, kelas dan objek adalah dua hal yang penting di dalam OOP ya, atau pemrograman berorientasi objek. Kelas itu adalah cetak biru atau blueprint untuk membuat objek. Contohnya kalau kita mau membuat mobil, perlu ada desainnya atau cetak birunya. Nah, cetak biru ini adalah analogi atau contoh dari kelas ya. Dan di dalam cetak biru ini atau di dalam blueprint ini, sebuah mobil akan didefinisikan atributnya apa. Atribut itu sama seperti variabel ya. Contoh dari atribut atau variabel itu misalnya merek atau tahun. Nah, di dalam cetak biru juga kita akan mendefinisikan metode atau fungsi dari si mobilnya. Contohnya misalnya info mobil untuk menghasilkan atau untuk memberikan informasi tentang merek dan juga tahun dibuat si mobil tersebut. Nah, dari kelas ini atau dari cetak biru ini kita bisa membuat objek. Objek itu adalah instansiasi dari kelas yang memiliki atribut dan metode. Jadi ketika mobil itu dibuat dari kelas, ini adalah instansiasi dari kelas, yaitu adalah objek gitu ya. Nah, setiap objek itu punya atribut dan metode yang sudah didefinisikan di dalam kelasnya. Nah, satu kelas atau satu cetak biru ini bisa menghasilkan lebih dari satu objek ya, bisa menghasilkan banyak objek gitu. Nah, sekarang mari kita coba buat code-nya tentang kelas dan objek. Saya akan buat Java kelas baru. Di sini saya akan buat kelas yang namanya mobil ya. Seperti biasa, kelas itu selalu dimulai dengan huruf besar. Nah, kita buat public kelas mobil ya. Dan saat membuat kelas, kita perlu mendefinisikan atribut dan juga metode yang dimiliki oleh kelas tersebut gitu ya. Untuk kasih komen, teman-teman bisa tulis seperti ini, / ya. Ini untuk menulis atribut. Nah, misalnya di kelas mobil ini, si mobil ini punya dua atribut, merek dan tahun. Untuk membuat atributnya, kita bisa definisikan seperti ini, string merek ya. Karena merek ini adalah kata-kata ya. Kata-kata itu tipe datanya string ya, atau kombinasi dari karakter itu kita masukkan ke dalam tipe data string. Atribut lainnya misalkan yang dimiliki kelas mobil ini adalah tahun. Nah, tahun itu angka ya, jadi kita masukkan ke dalam tipe data integer tahun seperti itu. Nah, seperti ini adalah mendefinisikan atribut dari si kelas mobil. Nah, selain atribut, kita perlu definisikan juga metode dari si kelas mobil ini. Nah, contoh metode misalnya kita buat metode info mobil ya. Ini metode ini tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan system out println atau teks. Jadi kita harus definisikan sebagai void. Kita buat info mobil. Untuk membuat metode perlu kurung buka kurung tutup seperti ini ya. Dan metode ini akan menggunakan atribut yang kita miliki gitu ya. Nah, misalkan metode info mobil ini untuk mengeluarkan si merek dan tahun. Jadi kita buat system out println yang isinya merek
ya. Jadi keluarin teks merek, kita masukin atributnya di sini merek gitu ya. Dan yang kedua tahun ya. Itu tahun dibuatnya mobil ini gitu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, mendefinisikan kelas. Jadi ada atribut atau variabel yang dimiliki sekelas dan juga metode. Dan metode ini akan menggunakan atribut yang dimiliki si kelas tersebut. Untuk membuat objek dari kelas ini, contohnya kita bisa panggil dari main method ya. Dan untuk membuat objek, di sini saya kasih komen juga, membuat objek dari kelas mobil gitu ya. Nah, caranya adalah kita panggil dulu nama kelasnya mobil gitu ya. Terus nama objeknya. Misalkan nama objeknya ini mobil Toyota gitu. Sama dengan new, terus panggil lagi nama kelasnya. Ini caranya. Nama kelasnya, nama objeknya, new dari si nama kelasnya gitu ya. Nah, setelah kita buat objeknya, kita bisa mengisi atributnya. Mengisi atribut. Nah, cara mengisi atributnya, dari nama objeknya, kita panggil atributnya. Ini nama objeknya, mobil Toyota. Tadi atributnya ada dua, merek dan tahun ya. Jadi objeknya, terus nama atributnya, terus kita isi nih. Misalkan Toyota gitu ya. Lalu atribut kedua tahunnya, misalnya 2025 ya. Video ini direkam di tahun 2025 ya. Saya kasih atribut tahunnya 2025. Lalu untuk kita panggil metode dari si objek ini, caranya ini memanggil metode ya dari objek. Caranya adalah nama objeknya, lalu kita panggil si nama metodenya, info mobil gitu ya. Nah, coba kita jalankan ya. Kita save dan jalankan. Jadi kita jalankan di sini ya. Tadi saya jalankan dari menu utama, dia panggil main method yang di hello world. Saya jalankan di sini, klik di mobil, lalu run mobil.main. Nah, di sini keluar ya. Ketika kita jalankan kelas mobil ini, dia akan manggil metode ini, teman-teman. Mobil Toyota info mobil. Nah, info mobil ini akan manggil metode ini yang menghasilkan teks merek dan tahun. Merek ini udah diisi atributnya ketika si objeknya diinstansiasi ya. Mereknya Toyota dan 2025. Makanya hasilnya ada di sini. Seperti itu. Kita bisa panggil juga atau buat objek lain. Nah, untuk merek mobil yang lain gitu. Dan nama objeknya terserah teman-teman. Teman-teman bisa coba-coba juga, misalkan bikin mobil Daihatsu gitu ya, atau mobil Honda, dan coba isi dengan merek dan tahun yang lain. Dan setelah itu teman-teman bisa panggil metodenya ya, biar teman-teman bisa latihan dan lebih mengerti lagi konsepnya. Seperti itu teman-teman, penjelasan tentang kelas dan objek.